Untuk contoh soal pertama, yaitu ada uji korelasi Rank-Spearman dengan soal sebuah penelitian mengenai pertumbuhan populasi bakteri dilakukan dengan waktu yang dipilih secara acak dalam jam dan dihasilkan data sebagai berikut, yaitu ada dua variabel, waktu dalam jam dan juga ukuran populasi. Dengan waktu 6, ukuran populasinya 2, waktu 107, ukuran populasinya 3, dan seterusnya. Gunakan taraf signifikansi 0,05 untuk mengetahui korelasi antara waktu dan populasi bakteri. Langkah pertama ialah kita akan menentukan hipotesis pengujian, yaitu ada H0. Jika rho 0-nya sama dengan 0, maka tidak ada korelasi antara waktu dan populasi bakteri. Namun ada H1, jika rho 0 tidak sama dengan 0, ada korelasi antara waktu dan populasi bakteri. Nah, langkah selanjutnya, kita meluncur ke RStudio. Yang pertama-tama, kita harus mengimpor data dari file yang sudah kita siapkan. Di sini saya memakai Excel. Kita browse. Kita pilih file yang ingin kita gunakan. Di sini saya memakai data Rank-Spearman. Lalu, setelah datanya muncul, kita klik import. Nah, datanya sudah masuk ke dalam RStudio. Untuk selanjutnya, kita akan memakai sinteks yang digunakan untuk menguji korelasi Rank-Spearman, yaitu ada core.test. Untuk pertama kita masukkan variabel pertama, yaitu data Rank-Spearman. Kita memakai variabel waktu, lalu kita memakai data Rank-Spearman lagi, kita memakai variabel ukuran populasi. Karena di sini kita memakai detail, maka kita di sini alternatif two-sided. Karena kita ingin menguji Rank-Spearman, maka kita memakai metode Spearman. Nah, setelah sudah kita tulis sinteksnya, kita tekan run. Maka akan muncul data seperti di bawah ini, yaitu Spearman's Rank Correlation Rho. Di sini dapat kita ketahui bahwa p-value-nya itu kurang dari 2,2 pangkat negatif 16. Kita tahu kalau nilai ini tuh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 tadi. Dan juga di sini kita mendapat rho-nya itu 1, yang mana berarti korelasi Rank-Spearman antara waktu jam dan ukuran populasi itu sangat sempurna. Ya, untuk yang berikutnya ini adalah contoh soal tentang korelasi Pearson. Nah, jika kita ketahui ya, di soalnya itu adalah data nilai motivasi dan jumlah prestasi sebagai berikut ya. Dengan motivasinya itu adalah X ya, kita sebut X, dan prestasinya itu adalah Y. Nah, kita akan menguji menggunakan RStudio apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel motivasi dan prestasi. Pertama-tama yang perlu kita lakukan itu adalah menentukan hipotesis pengujiannya terlebih dahulu gitu. Kita tentukan dulu untuk H0-nya itu adalah ereksinya sama dengan 0 atau tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi, dan H1-nya itu adalah ereksinya tidak sama dengan 0 atau yang artinya ada korelasi yang signifikan antara motivasi dan juga prestasi. Nah, untuk taraf signifikannya itu adalah sebesar 5% atau alfanya 0,05 ya. Selanjutnya kita langsung buka saja RStudio-nya. Pertama kita harus mengimport data yang tadi ya, yang pada tabel. Sebaiknya kita masukkan dulu datanya itu ke dalam Excel, sehingga kita tinggal import ya datanya dari Excel. Nah, ini sudah ada, kita tinggal import ya. Setelah datanya terimport, kita langsung ketikkan saja kata kuncinya itu adalah, karena kita akan menguji korelasi Pearson, maka kita tulis ya core.test, tuliskan nama filenya soal Pearson, lalu dolar ya. Yang pertama itu adalah motivasi, selanjutnya koma, kita tulis lagi nama filenya yaitu soal_Pearson,
Lalu dolar, yaitu variabel yang kedua, yaitu prestasi. Selanjutnya kita ketikkan alternatif dua arah ya, two sided. Selanjutnya koma, kita tuliskan metodenya. Metode, karena kita menguji korelasi Pearson, maka kita tuliskan Pearson. Selanjutnya enter. Kita sudah mendapatkan output ini ya, yang ada di bawah. Pada hasil tersebut dilihat bahwa nilai p-value-nya ini ya, ini kurang dari nilai alfanya, yaitu 0,05. Berarti H0-nya itu ditolak. Atau kan H0-nya itu tadi adalah tidak ada hubungan atau korelasi antara motivasi terhadap prestasi gitu ya. Nah, berarti H0-nya itu kita tolak gitu. Lalu selanjutnya kita dapatkan koefisien korelasinya itu bernilai positif ya. Artinya berarti karena koefisien korelasinya bernilai positif, maka arahnya itu sama ya. Bila motivasinya semakin besar, maka prestasinya pula akan semakin besar. Hubungannya searah gitu. Dan juga kita dapatkan nilai koefisien korelasinya itu 0,9316524 ini ya, yang berarti semakin mendekati 1 itu artinya korelasinya itu semakin sempurna gitu. Demikianlah soal mengenai korelasi Pearson. Baik, kita lanjut kepada korelasi yang selanjutnya, yaitu ada contoh soal dari rank Kendall-Tau. Di sini saya mengambil sampel besar dari, yaitu n lebih dari 10. Soalnya adalah seperti berikut. Dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara ranking SD dengan ranking di SMU. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel siswa kelas 3 SMU sebanyak 25 orang. Berdasarkan 25 orang siswa tersebut, mereka ditanya bagaimana rankingnya di SD kelas 5 dan rankingnya di kelas 3 SMU. Kemudian data hasil penelitiannya ditunjukkan sebagai berikut. Ini setelah ranking di SD-nya yaitu R1 diurutkan dari 1 sampai 25 dan ranking di SMU-nya yaitu R2 mengikuti. Oke. Kemudian kita akan mencoba mencari korelasinya menggunakan aplikasi RStudio. Pertama-tama, kita akan mencari korelasi Kendall-Tau-nya menggunakan aplikasi RStudio. Pertama-tama, kita akan mendaftarkan library-nya dulu, yaitu Forrange. Di sini Forrange itu untuk membaca data Minitab S, SPSS, SAS, dan lain-lain. Kemudian kita set WD dulu. Set WD itu adalah dimana kita menyimpan file kita, data kita. Di sini saya menyimpannya di C users. Nah, dia nama filenya itu saya menamakannya data Kendall-Tau. Formatnya SAV. Di sini harus memakai tanda petik 2. Kemudian kita coba dahulu ya, kita import datasetnya from SPSS. Kemudian kita browse. Dan kita bisa lihat di sini. Oke, sudah terbaca. Sebentar. Baik, jika sudah masuk seperti ini, kita import saja. Dan dia sudah ada ya di sini. Sudah masuk seperti berikut. Kemudian kita masukkan data kita. Data dimasukkan oleh read SPSS karena sudah ada read SPSS yang for range. Kemudian
kita tulis nama data kita. Kemudian kita coba core testnya. Kita coba data Kendall Talk. Nah, di sini ada data Kendall Talk, kita enter saja. Kemudian kita kasih tanda dolar, yaitu yang SD, kita menjadikan dia variabel X-nya. Kemudian datanya yang kedua, data Kendall Talk-nya, yaitu data yang SMU. Kemudian kita gunakan metodenya itu sama dengan Kendall. Kemudian kita gunakan exactnya itu sama dengan false. Kenapa false? Karena kita menggunakan data yang n-nya lebih dari 10. Oke, kita coba run dulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Z-nya itu 5,32, P-value-nya itu 1,01 dan seterusnya. Kemudian true tau is not equal to 0. Jadi dia hipotesisnya 0 ditolak. Dan kita tahu taunya itu adalah 0,76 seperti itu. Sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.